Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak bersyukur akhirnya ketemu juga dengan anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat ya meskipun di rumah saja. Oke anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Sandi Nurdiansah. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan, tahun pelajaran 2020-2021, Bapak akan mendampingi anak-anak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke ya. Anak-anak, alhamdulillah sekarang sudah kelas 5. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anak-anak sudah menjadi kelas 5. Bukan kelas 4 lagi, sekarang sudah menjadi kelas 5. Oke, kita lihat slide berikut ini. Oke, anak-anak, pertama kali Bapak ucapkan selamat naik tingkat ke kelas 5. Bukan hal yang mudah anak-anak bisa masuk di kelas 5 ini, karena anak-anak harus melakukan perjalanan selama 4 tahun baru anak-anak bisa masuk ke kelas 5 ini. Bapak ucapkan selamat, anak-anak sudah di kelas 5. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sesudah berada di kelas 5? Untuk bersama Bapak pembelajaran PAI di kelas 5 ada beberapa hal yang harus ditingkatkan berkaitan dengan tanggung jawab anak-anak. Pertama, anak-anak harus rajin beribadah, ya, baik itu ibadah wajib seperti sholat yang 5 waktu. Kemudian anak-anak harus menghormati orang tuanya, ya, menghormati orang tua baik ayah ataupun ibu, karena kedua-duanya mempunyai jasa yang besar bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sayang kepada kakak dan adiknya bagi yang punya, ya. Tetap menjaga kerukunan, persaudaraan bersama kakaknya atau adiknya. Kemudian yang selanjutnya, meringankan pekerjaan orang tua. Anak-anak, karena sekarang anak-anak sudah semakin dewasa, sudah semakin besar, maka berusaha membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan seperti menyapu, membersihkan rumah, membersihkan kamar sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak dituntut di kelas 5 ini harus mandiri, ya. Sudah harus saatnya anak-anak untuk mandiri, tidak bermanja-manja lagi, masuk dalam kegiatan pembelajaran dalam nanti menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kemudian anak-anak harus rajin belajar. Jangan samakan anak-anak kelas 5 ini seperti anak-anak dulu di kelas 4. Ya, di kelas 5 ini harus rajin belajarnya, tambah ilmunya, makin soleh, makin soleha, ya. Itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki di kelas 5 ini, ya. Berikutnya kita akan berkaitan dengan materi apa sih yang akan kita pelajari di kelas 5 ini. Di pelajaran pertama kita akan belajar tentang surat At-Tin, ya. Kompetensi dasarnya apa? Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, ini salah satu upaya kita mempelajari surat At-Tin ini supaya kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah baik dari segi bacaan, makhraj, panjang pendek atau tajwidnya, ya. Kemudian dari segi sikap, dengan belajar At-Tin ini diharapkan anak-anak dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat At-Tin. Ya. Jadi anak-anak harus saling bekerja sama, ya, di rumah dengan orang tua, dengan adik dan kakaknya. Kemudian pengetahuannya, belajar surat At-Tin ini kita harus memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik dan tartil. Apa sih surat At-Tin itu? Surat keberapa? Ya, berapa ayat? Terus apa maknanya? Nanti kita pelajari. Kemudian keterampilannya apa saja yang harus kita peroleh dari pembelajaran surat At-Tin? Pertama, membaca surat At-Tin dengan tartil. Kedua, menulisnya surat At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, menunjukkan hafalan. Jadi nanti anak-anak setelah belajar surat At-Tin ini harus bisa membaca surat At-Tinnya. Tentu saja anak-anak sudah kelas 5 ini sudah ke surat-surat panjang, tapi tentu saja tidak dilupakan surat yang pendek seperti surat At-Tin. Kemudian harus bisa menulis surat At-Tin dengan benar. Dan terakhir menunjukkan hafalan. Jadi nanti harus hafalannya nanti juga harus sejauh mana, apa anak-anak masih ingat atau lupa, ya, tentang surat At-Tin. Kemudian peta konsep. Nanti yang akan kita pelajari terlebih dahulu itu adalah membaca.
ya. Setelah membaca, kemudian menghafal Quran surat At-Tin. Selanjutnya nanti kita akan menulis surat At-Tin. Kemudian kita juga akan memahami kandungan dari Al-Quran surat At-Tin. Oke, yang pertama adalah membaca surat At-Tin. Al-Quran ini anak-anak merupakan pedoman hidup bagi umat manusia ya. Dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti manusia terakhir, ini Al-Quran ini menjadi pedoman hidup ya. Untuk pedoman hidup apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan yang benar dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Al-Quran ini kalau dibaca akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Kemudian Al-Quran ini termasuk mukjizat dari Allah. Salah satu mukjizat yang besar, yang paling besar Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemujizatan Al-Quran ini terletak pada janji Allah yang akan terjamin dengan dirinya sendiri, memelihara dan menjaganya sebagaimana firman-Nya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 15, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Kemudian keutamaannya, barang siapa yang baca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, kata Allah, maka dipakaikan kepala kedua orang tuanya pada hari kiamat. Oh, ini adalah salah satu hadis ya. Tentu saja kalau hadis ini tuntunannya tidak terlepas dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak kalau misalkan kita senantiasa berusaha untuk menghafal Al-Quran, nggak hafal-hafal, nggak jadi masalah, hafalkan saja. Kelak, anak yang suka menghafal Al-Quran, maka di hari kiamat, anak tersebut akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Dan mahkotanya dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Jadi anak-anak kalau ingin membahagiakan orang tua, salah satunya anak-anak harus rajin membaca, menghafal Al-Quran, supaya nanti ketika hari kiamat kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Kemudian membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Selain itu, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin, serta cara agar hati tenang dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah, terhadap semua nabi dan rasul serta malaikat menjadi lebih kuat sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kita makin sayang nih sama Allah, makin dekat sama Allah, makin sayang dengan para nabi, makin sayang dengan percaya dengan para malaikat ya. Hal tersebut dinyatakan dalam surat Ar-Ra'd pada ayat ke-28. Kemudian kita bahas selanjutnya tata cara membaca Al-Quran. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memulai dengan isti'azah. Isti'azah itu ucapan yang bagaimana? Anak-anak pasti sudah tahu. Ta'uz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus dimulai dulu dengan itu ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'uz dulu, kemudian basmalah. Kemudian anak-anak kita harus mencermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membacanya dengan tartil. Tartil itu apa Pak? Tartil itu membaca sesuai dengan kata, tanda barisnya dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa kalau kita membaca Al-Quran. Bagi yang belum pandai membaca, nanti anak-anak perhatikan ya cara Bapak membaca Al-Quran ya. Nah, ini langkah-langkahnya belajar membaca Al-Quran. 1. Perhatikan tanda baca fathah. Kalau fathah berarti dibaca kasrah dibaca, i, dhammah dibaca, u, sukun itu sebagai tanda penghubung, tasdid juga sama sebagai tanda penghubung pada huruf. Cuma nanti agak berbeda ketika ada sukun dengan tasdid bagaimana cara membaca. Kemudian yang kedua, bacalah dari sebelah kanan. Wah, tentu saja anak-anak sudah pada tahu ya, untuk membaca Al-Quran ini tentu saja dibaca dari sebelah kanan.
Huruf yang tidak berharkat atau bertanda baris tidak dibaca. Yang tidak ada harkatnya tidak usah dibaca. Ya. Kemudian yang keempat. Contohnya apa Pak? Yang tadi yang huruf tidak ada harkatnya tidak dibaca. Ini nih. Contoh dalam kata-kata ayat pertama ya. Watini. Bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta. Bertasdid dengan wati. Ada dua huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan lam. Jadi di alif lam ini disebutnya alif lam samsiah. Kalau ada huruf samsiah, ta ini termasuk ke dalam huruf samsiah, ada tasdidnya, maka huruf alif lamnya tidak dibaca. Itu jadi disebutnya dalam tajwid itu alif lam samsiah. Jadi alif lamnya dibacanya samar, seolah-olah tidak ada alif lamnya. Padahal dalam tulisannya ada, tapi dalam bacaan tidak ada. Jadi anak-anak jangan membaca waltini, tapi harus membacanya watini. Kemudian yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Nanti anak-anak perhatikan ya cara Bapak membaca. Nanti Bapak sudah kasih contoh anak-anak membaca berulang-ulang ya. Kita baca ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membaca surat At-Tin ya. Kita belajar membaca surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Sebelumnya kita membaca ta'awudz dulu dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wattini wazzaitun. Di ayat pertama ini hukum tajwidnya apa saja? Coba lihat ayat pertama ini di kata pertama. Ada huruf waw, kemudian alif lam. Alif lamnya tidak dibaca karena ini ada hukum tajwid alif lam samsiah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf samsiah. Huruf samsiahnya apa? Ta. Ta yang berharkat tasydid. Maka dibacanya waw langsung ke ta. Wat. Wat. Ti-nya mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya berharkat kasroh. Maka dibaca panjang 2 harkat. Watini. Waz juga itu alif lam syamsiah. Alif lamnya tidak dibaca. Makanya huruf waw langsung ke huruf za. Wazzai. Tu-nya mad tabi'i karena ada di akhir ayat, maka dibaca panjang sampai 6 harkat. Ni kalau diwakofkan huruf ni ini menjadi sukun harkatnya. Ya, maka dibacanya za. Wazzaitun, bukan wazzaituni, tapi wazzaitun. Kita ulang ayat 1. Wattini wazzaitun. Ayat kedua. Waturisinin. Watu mad tabi'i, waw sukun sebelumnya berharkat dhamah, maka dibaca panjang 2 harkat matobi ya. Waktu risi dan juga matobi ya sukun sebelumnya berharkat kasroh, maka dibaca panjang 2 harkat. Si ni matobi karena matobi-nya ada di akhir ayat, maka berubah menjadi mad arif di sukun, dibaca panjang sampai 6 harkat. Nah, karena kalau diwakofkan itu menjadi harkatnya menjadi sukun ya. Jadi dibacanya waturisinin. Ayat kedua. Wahadzal baladil amin. Waha mad tabi'i zal. Zal ada alif lam, koma, ria. Kalau tadi alif lam syamsiah tidak dibaca alif lamnya. Kalau alif lam, koma, ria, maka harus dibaca jelas alif lamnya.
Cirinya alif lam berharkat sukun bertemu dengan huruf komariah yaitu huruf ba. Wahadzal baladil, alif lam komariah juga. Amin, itu mad tabi'i di akhir ayat menjadi mad dari disukun, dibaca panjang sampai 6 harkat. Nya juga berubah menjadi sukun kalau diwakofkan. Kita ulang ayat 3. Wahadzal baladil amin. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu disebut qalqalah karena ada huruf da berharkat sukun. Maka dibaca mantul ya. Kemudian khalaq itu juga qalqalah, qaf berharkat sukun. Nal alif lam komariah, maka alif lamnya dibaca jelas. Ing ikhfa, sukun bertemu huruf sin. Ing tahan 2 harkat. Sa mad tabi'i alif sebelumnya berharkat fathah, maka dibaca panjang 2 harkat. Fi itu dibaca panjang 4 harkat, disebutnya mad jaiz. Ahsani taqwim, mad dari sukun. Kita baca lengkap ayat 5. Ya, ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, lanjut ke ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mim bertasdid. Nah, mim gunah ya, dibacanya tahan 2 harkat. Tsumma rodad matobi'i, bukan matobi'i, qalqalah. Da berharkat sukun, maaf anak-anak. Ini disebutnya qalqalah. Da berharkat sukun, maka dipantulkan ya. Tsumma rodad. Rodad bukan rodad, tapi rodad. Tsumma rodad na matobi'i. Nahu asfala sa matobi'i, panjang 2 harkat. Filin mad dari sukun. Kita baca lengkap. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, hati-hati ada tasdid, ditahan 2 harkat. Illal, ada tasdid juga di lam ya yang berikutnya. Illalladzi matobi'i, baca 2 harkat. A matobi'i. Nu juga matobi'i. Wa amilus alif lam syamsiyah. Wa amilus so matobi'i. Ha matobi'i juga. Falahum qalqalah, huruf jim berharkat sukun. Ajrun ghairu mamnun. Kita baca lengkap lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama mad tabi'i, alif sebelumnya berharkat fathah, dibaca panjang 2 harkat. Yukaz ada ini apa tasdid. Yukadzibuka ba'du bid. Jadi langsung ke da ya, biddin mad dari sukun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, ke ayat selanjutnya ayat 8.
Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat 8. Alai itu madlin ya, sukun sebelumnya berangkat fathah. Alaisallah, lafad Allah tafhim sebelumnya berangkat fathah, maka disebut lafad Allah tafhim itu maksudnya tebal. Tidak alaisallahu, tapi alaisallahu bi ahkamil, alif lam qamariyah, ha matubi imin mad alif sukun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke, anak-anak, jadi anak-anak membacanya harus diulang-ulang ya, dipelajari, diperhatikan huruf per huruf. Jadi membaca Al-Quran ini sebenarnya anak-anak membuat kita menjadi orang yang lebih teliti. Karena kita jangan sampai salah huruf alif dibaca ain, misalkan fathah jadi dibaca kasroh ya. Jadi dalam membaca Al-Quran tidak bisa seenaknya, harus sesuai dengan kaidahnya, tajwid dan makharijul huruf. Ayo anak-anak semangat, anak-anak bisa melihat banyak di YouTube ya, membaca surat Atin ya, surat Atin ayat 1 sampai 8 dengan berbagai lagam. Silakan anak-anak belajar ya, di rumah dipelajari. Nanti di pertemuan berikutnya kalau bisa sertakan video anak-anak ketika membaca surat Atin ya. Jadi anak-anak nanti videokan sedang membaca surat Atin. Atau misalkan Pak nggak usah video, boleh nggak misalkan direkam aja voice note, boleh, silakan ya anak-anak ya. Yang penting Bapak tahu cara baca anak-anak membaca surat Atin. Jadi mulai dari sekarang mari kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seorang muslim yang bisa membaca Al-Quran apalagi beserta tajwidnya tidak akan pernah merasa dirugikan. Pak, gimana kalau yang belum bisa baca Al-Quran? Tenang. Yang belum bisa membaca Al-Quran, kata Allah, setiap membaca Al-Quran dia belajar mendapat 2 pahala. 1 pahala dari belajarnya, 1 lagi adalah pahala dari membaca Al-Qurannya. Jadi nggak ada yang rugi belajar Al-Quran. Silakan banyak belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Tadi bertambah lagi ilmu anak-anak, bertambah ilmunya anak-anak, tentu saja bertambah akhlaknya juga lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga sholat 5 waktu. Assalamualaikum.